Vokalisnya band Kunci. Enggak, udah dipecat bang. Udah bang, Serius? jangan bang. Udah dipecat 2024 tuh. Udah gak usah dibilang-bilang lu ya dulu kek gitu. Enggak lah, udah jangan. Di ujung karir ternyata ada panggilan. Panggilan jadi tukang azan. Itulah dapat apa sih? Hidayah kali apa ya? Gua berinisiatif untuk wakafnya sedekahnya sedekah tenaga. Sedekah Makanya tenaga. gue ngajuin diri ke DKM. Nih, sempat ngomong kalau kita tuh kerja harus dengan hal yang kita sukai supaya hal itu menjadi suatu karya gitu. Ini kalau gue ngutip bahasanya almarhum Ade Kunci ya. Lo kan siangnya ini ya, marbot ya, pengurus masjid ya. Malamnya mabok ya, Cal. Iya. Iya deh, gue bilang gitu kan. Nah itu lo, Cal. Pada kenyataannya, gak semua orang yang hidup di dunia malam itu buruk. Ketika hariku terasa. Beneran kan Pak ya? Ya, minum kopi dulu lah. Minum kopi. Ini mereknya apa? Ayam. Gue kira ini mie ayam. Tadinya dari bekas Bangkok dipakai jadi ini. Gila juga ya, hahnya mah ini. Ya, Masuk ya, masuk ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di setiap keadaan. Selawat dan salam tentunya ya kepada manusia terbaik yang Allah cintai dan kita semua cintai, yaitu Rasulullah SAW sama keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini gue belajar kayak gini tuh dari dulu pas gue pernah jadi marbot masjid. Jadi gue. Tapi lu waktu osi marbot, lu suka ngomong jorok gak? Udah enggak sih. Oh, udah enggak ya. Udah enggak. Gue dipaksa waktu itu, sempet dipaksa. Dipaksa sama siapa? Dipaksa sama DKM. Oh, dipaksa. Jadi ceritanya gue tuh pernah waktu itu ada tren hijrah. Tren hijrah. Oh, jadi tren hijrah tuh tren ya. Oke. Iya. Sempet lah ya. Ya maksudnya gitulah, fenomena atau apalah. Jadi gue pernah jadi muazin di suatu masjid yang pas ngeband sama lu juga sih semua. Masa-masa itulah. Gue masuk, akhirnya ternyata pas masuk itu gue udah lolos dari tugas sebagai misalnya gini, ada imam katanya, ada imam, ada marbot. Nah marbot muazin itu harus kalian jadi imam. Nah gue udah menyangka tuh, pak jangan gue jangan jadi imam, gue azan aja. Gue bilang gitu kan. Oke, bebas tuh dari tugas itu tuh. Ternyata ada lagi. Makanya belajar jadi orang yang suka mukadimah, bacain informasi. MC lah kalau orang ininya MC lah ya, pembuka acara. Iya, jadi MC terus gue disuruh gini katanya. Kamu tuh pantas katanya. Jadi ya udah akhirnya nulis dulu, belajar dulu kayak gitu-gitu ya tadi kayak mukadimah apa segala macam lah, gitulah. Iya benar. Begitu kan? Oke. Lanjut aja. Jadi Ini begini. nggak ada Indominya, Tat. Indomie dong, Tat. Ini ada Indomie gitu biasanya. Nggak ada. Lu kan baru kesini dari Jakarta ya? Dari Indomie. Iya. Kita lagi di rooftop ya. Rooftop. Anjir, rooftop. Ya, selamat datang kita ini di rumah kediaman saya bersama keluarga. Sedap dan nih, kebetulan lagi nih. Kedatangan tamu spesial paket Ical. Ini ada vokalis handal, vokalisnya band Kunci. Enggak, udah dipecat bang. Udah bang, Serius? jangan bang. Udah dipecat 2024 tuh. Udah gak usah dibilang-bilang lu ya dulu kek gitu. Enggak lah, udah jangan. Ya, Udah dipecat. Pokoknya seorang yang spesial yang berkecimpung di dunia musik dari tahun berapa? Gue berarti kalau umur gue 19 tahun. After tuh 2004, album 2006. 2004 tuh 20 tahun. Panjang. Terus akhirnya masuk ke industri, dari industri ke industri masuk ke kafe 2006. kafe.
Jadi maksudnya manggung reguler di reguler kafe di gitu kafe sampai sekarang. Berarti Iya, 2000 udah 19 tahun, 20 tahun. tahun depan berarti Sep. Iya. Iya kan? Iya, iya. Iya. Gue itu manggilnya Sep Sep, gitu. Sep, Karena biasanya. kita kase ya. Iya, berarti Ya. Kasep. Berasal dari kase. Ini Ya, Indomie-nya enggak ada tapi. masih Indomie juga. Emang lu mau Indomie? Kagak nih orang kenapa di tongkrongnya begitu sih? Di tongkrongnya dia begitu. Iya, jagain warna deh. Siapa ini kru? Enggak tahu. Ini kru lo bukan ini kru. Jadi biar cocok sama itu ya. Iya. Enggak Bercanda gila ya. Iya, Lanjut iya, lanjut oke, lanjut. oke. Jadi sebenarnya sih dulu itu gue ya. Iya, Biarpun gue. di Sunda orang Urang. Sunda mah urang baheula teh dulu tuh ngeband terus ya pokoknya dari SMA lah ngeband lah totalitas. Akhirnya kalau dari Lembang ini kan di Lembang nih sampai ke Jakarta rekaman segala macam bla 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 di ujung karir ternyata ada panggilan jadi tukang azan gitulah dapat apa sih hidayah kali ya apa ya Iya bahasanya. ya gitulah bahasanya tuh terus akhirnya jadi ke masjid segala macam terus sempat juga akhirnya ngeband tuh sempat gak serius ya lu sering ngomelin gue kan waktu itu kan Enggak tahu. sempet lu kemarin kan kayak lemes-lemes gitu Oh, ngamennya. ngamen Oh, iya, kita iya, pernah ngamen juga terus saya Iya. ya gua bukan karena belajar agama gua lagi stres sama waktu itu ya Banyak pikiran. banyak pikiran Oh iya gue Iya. ingat. Nah gue lagi masa-masa itu masa-masanya gue lagi Transisi dia. transisi bukan trendsetter. Iya, bisa. Transisi dia. Terus Nah ya gue singkat kata akhirnya gue banyak lah pelajaran yang gue ambil dari perjalanan spiritual ya iya betul. berat lah Iya berat. ini masalah hidup dan mati loh jangan Anjay, macam-macam bener. loh terus akhirnya banyak pelajaran yang bisa diambil lah gitu dari situ jadi kayak lo MC-nya ya gue yang nanya enggak gue cerita dulu dong Oh iya. gue cerita dulu terus jadi akhirnya lumayan lah sempat waktu itu jadi muadzin di suatu masjid di Jakarta yang lumayan besar sih masjidnya di situ tuh jadi karena pakai gamis pakai apa gitu gue gaulnya sama ustad akhirnya dipanggil ustad gue bilang jangan panggil ustad gue bukan ustad selalu ngelak gitu ya kan gue nggak mau dipanggil ustad karena nggak cocok lah gue masih kayak gini juga nah singkat kata gue pindah ke Bandung ke sini nih ke Lembang Jadi Terus- Pak Haji sekarang naik. enggak ustad enggak. juga Ustadz juga. Kira naik jadi Pak Haji. Di Jakarta dipanggil Ustadz. jadi Pak Haji. ampun mudah-mudahan jadi doa ya Amin. buat anak dan keturunan gue lah Amin. gue mah nggak pantas tetap Amin pantas lah. Ustadz. iya terus akhirnya pindah ke sini akhirnya menjalani kehidupan di kampung halaman ya begini suasananya ada pemandangan segala macam kita bisa lihat lebih Ini di atas rumahnya beliau nih. rumah beliau Rumah beliau. Anjay enak banget kan. Ha-ha. Terus akhirnya pas gue udah pindah gue dengar di telepon waktu itu sama lu kan Sep gila nih gue masih inget tuh gue jadi kayak lu nih maksud lu apaan Oh. gue jadi pengurus masjid nih katanya Oh, dikaya. itu lumayan kaget juga sih sempat kaget gitu lah kok bisa ya masya Allah tabarakallah nih kalau Anjay. bahasanya bahasa ustadznya kan Bahasa Ustadz. jadi gue juga sempat masuk gini ya sama teman-teman judulnya kita ini anak band yang ya Allah kasih kesempatan kali ya untuk mengenal hal-hal yang baik sih sebenarnya Iya. kita pun nggak terlalu ngejar ke sana sebenarnya karena kehidupan kita kan ada masing-masing kita punya tanggung jawab punya apa dan kita juga kalau kita nggak diarahin sama Allah mah ya cuek-cuek Ya, aja itu udah pasti campur tangan Allah sih. Campur Kalau tangan gue Allah ya. pribadi sih ngomong gitu ya. Dicampur tangan Allah lah itu kayak gitu. Tiba-tiba ini gue balik ke SK yang gue marah sama SK gitu waktu itu. Dia udah di pertengahan ujung-ujung karirnya tuh dia udah masuk gue ke masih DKM. berkarir juga sekarang Apa? berkarir juga Oh ya berkarir tapi lebih recording kan. Maksudnya nggak harus ketemu tempat-tempat beralkohol. Ah, maksudnya beralkohol. kan. Ya kan lebih tepatnya kan.
Karena gue kesel sama dia gini, gue tuh orang yang ini kan, gue orang yang lo kalau kerja ya kerja gitu, Iya, jangan ini jangan apa tuh. Kadang gue pun sebenarnya bukan cuma lo doang, saya maksud gue orang-orang lain tuh gue sedih gitu, maksud gue gini ya, untuk kerjaan kayak band cafe itu kan total ya kalau dipikir-pikir ya, itu ada nikmat waktu luangnya banyak banget ya. Iya. Kerjanya itu sehari, Paham. kalau dalam sehari cuma 3 jam kali lo Iya, dari iya. berangkat. Ya, Misalnya main bentar lah ya. jam 9 malam main gitu misalnya. Lo berangkat jam 8 main 9, 10, 11, 4 jam doang sehari. 4 jam. Dibandingin sama, maksudnya kalau Kerja yang lain ya. dibandingin orang misalnya kayak ambillah Kantor. contoh orang kantoran gitu. Benar. Atau orang yang Gojek gitu. Benar. Atau orang yang apalagi gitu yang itu kerjaannya gampang banget gitu. Iya, Dan iya. lu masih setengah hati ngejalanin. Nah, itu gue suka Iya, ini loh, iya. maksud gue kok makanya Iya. kok padahal tuh kerjaannya gampang loh, maksudnya. Lu dapat duit, maksudnya bukannya gampang ya, maksudnya usahanya tuh ibarat kalau Iya, udah dikasih ada kerjaan enak gitu. kemudahan, maksudnya kemudahannya banyak gitu, kemudahan. maksudnya kemudahannya banyak, maksudnya dikasih nikmat waktu luangnya banyak banget. Mm-mm. Kalau misalkan lo kerja sehari 4 jam gitu, mulai dari berangkat sampai pulang ke rumah itu 4 jam kan, dikali misalkan seminggu 5 kali main, 4 kali 5 cuman 20 jam. Dalam seminggu lo kerja cuman 20 jam. Iya. Cuman 20 jam. 20 jam. Gaji lo tuh sama kayak orang kantoran. Ih, Duh, iya maksudnya kalau lo menggiurkan ya. makanya gue suka kesel orang kayak gitu, maksudnya aduh jangan kayak gitulah lu, maksudnya iya emang oke, kita kerjanya di ada dunia kayak gitulah, tapi gue bilang itu kan juga kemudahan gitu. Iya, benar. Cuman 20 jam berarti 6 harinya lu bisa ngapain, gue tanya. Iya. Ya kan kalau misalnya seminggu 7 hari gitu, Heeh. lu cuma habis 20 jam, Iya. sehari 24 jam, sisanya lu 6 hari ngapain? Bisa nyantai enggak Itu kemudahannya banyak banget, makanya gue agak suka miris gitu ngeliat teman-teman. Ah elah bang, kerja cuma 4 kurang jam. ini ya, kurang greget gitu Iya, ya. kalau ngerti, nah itu kurang ini gitu. Nah itu tadi gue jawab itu ya. Iya. Nah terus kalau masalah kenapa tiba-tiba ada di DKM, sebenarnya gue dari kecil, dari SD juga gue udah sering ke masjid kan. Ah, iya, nah iya. sebenarnya Ada gue basic ya? dari segitu ya udah ada Iya, masjid. Nah 2000 berarti gue masuk DKM 2000 DKM bukan KDM kan? bukan KDM apa sih? Kang Dade Mulyadi. bukan di DKM. Lagi DKM. viral soalnya. DKM itu DKM masjid 2022 berarti kayaknya. Awalnya karena itu pas pandemi, gue udah sering emang jamaah di sana, sering zuhur atau asar gue sekali lah pasti insya Allah ada sekali di situ gitu, sholat di masjid komplek gue itu. Terus dia lagi mau renovasi 2022 tuh, gue inget butuh dana sekian lah, ratusan juta lah, miliar kalau nggak salah, mau ganti ini segala macam gitu. Nah dalam keadaan pandemi dan gak kerja ngamen itu, gue ngobrol sama bini gue, wah gila kayaknya kalau kita mau wakaf ngasih duit nggak bakal bisa banyak ya gitu. Akhirnya gue berinisiatif untuk wakafnya, sedekah tenaga. Makanya gue ngajuin diri ke DKM ceritanya waktu itu. Jadi lebih ngajuin diri gitu ya. Ngajuin diri, ternyata diwawancara segala macam bla 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 dulu sama sekjennya segala macam, akhirnya berkarir lah ya, kira kurang lebih 2,5 tahun 3 tahun. 2,5 tahun ya. Gua 3 tahun sih loh, lumayan ya. 2,5 tahun Ya lah, bersama lah. gitu ceritanya kalau gue masuk DKM. Terus apa yang lu rasain waktu itu? Maksudnya itu ya, pertama ya, kenapa lu ke masjid jadi DKM itu gara-gara itu ya? Kalau awalnya gara-gara Ada keinginan ya, pengen wakaf wakaf. duit, cuman nggak bisa banyak Nggak kan bisa. dalam keadaan pandemi gitu. Jadi kan nggak ada maksudnya kerjaan. Tenaga lah gitu kan. Akhirnya kayaknya bisa nih kayaknya kalau nyumbang tenaga, memudahkan urusannya masjid, urusan jemaah, ngurusin jemaah, bisa nih gitu kayaknya. Kalau itu ya lebih ke situ kalau awalnya ngurusin orang. Kalau gue gini, jadi waktu itu sempat jadi muazin ya, bahasa kerennya sih. Sempat jadi muazin itu karena gini, gue bilang di musik ini lagi kacau waktu itu kan, yang tadi kan udah ceritain itu kan, banyak masalah gitu kan. Terus Masalah di band maksudnya kan? masalah di luar, di rumah. Oh
di Oh, rumah. gua kira gila. di band. Bukan masalah. Gue di band gak ada masalah, makanya gue efeknya itu kebawa ke luar. Oh gitu. Jadi misalkan ada kodarullah ya, ada mertua sakit, Oh, iya, atau iya, apalah iya. segala macam, gue hektik banget gitu. Jadi pas kerja emang benar sih kalau misalkan bukan kita sebenarnya. Kalau lu, kalau lu mau nyoba di dunia musik, cari reguler itu duitnya emang gede banget dan itu kemudahan ya. Oh mudah banget lah kalau gue cuma ngitung ini ya. Khususnya yang punya bakat main musik, kalau enggak mah ya jangan Masalah coba manajemen latihan dulu. waktunya ya. Ah, Maksud bener. gue manajemen waktu. Ih gila nikmat waktu luang itu banyak Bener. banget. Dan gue sih nggak ngerasa nggak kerja itu asli. Kalau pas waktu menikmati itu ya, Iya. kayak lebih keluapin apa sih? Emang apa Ekspresi yang lo suka, aja, ya, iya. berekspresi. Itu juga sempat gue juga ngomong kayak, nih ada loncat nih. Sempat ngomong kalau kita tuh kerja harus dengan hal yang kita sukai supaya hal itu menjadi suatu karya gitu. Apapun ya, mau itu akhirnya berpikir ya mau jualan makanan, mau apapun, mau jadi suka petani, dulu. harus suka. Dulu baru Harus enak suka. kejalaninnya gitu. Nah, apalagi sekarang yang suka ngonten juga sama, harus suka dulu lah. Nanti kalau nggak suka bosan, ide Habis. tumpul. Heeh. Hilang. Terus tadi balik kemana ya? Balik ke DKM apa balik kemana? Ke musik apa DKM gimana? ya. Jadi kalau gua itu kayak misalnya, jadi gini, gue tuh sempat jadi juara azan waktu SD. Ah. Nah, ada basic lah sama kayak lu lah. Lu sering ke masjid kan. Nah, gue juga sempat jadi juara azan waktu kelas 2 SD. Lama banget dari situ jedanya tuh ya. Nah, pas ada kesempatan Allah arahin buat ke masjid. Terus akhirnya gue kayak berpikir, gue bisa nyanyi, gue dikasih kelebihan suara ya. Gue juga pengen lah berbakti kepada Allah gitu ya, nyumbangin apa yang Allah kasih ke gue, apa kelebihan di suara ini buat hal-hal yang berguna gitu. Kalau gue dakwah nggak mungkin. Terus tilawah Quran ada ilmunya juga. Kalau ajan kayaknya nggak berat-berat banget gitu Ilmunya. kan. Hukumnya tuh nggak harus tajwidnya harus benar atau gimana kan, panjang pendeknya itu bisa kita atur sendiri tuh. Yeah. Nah, gue lebih ke sana sih, lebih ke ini yang paling ringan nih yang gue bisa nih. Begitu sih ceritanya. Maksudnya dikasih nikmat sama Allah, suara bagus. Ya, Masya Allah. Kalau nanti ditanya di sana gitu, dipertanggungjawabkan, mana suara lu gue kasih nikmat ini? Itu ya Allah, gue udah ajan. Udah aja nih. Manggilin orang sholat. Ya, gitu kan. Sedap. Iya, begitulah. Akhirnya lumayan lah. Mudah-mudahan sih berkah ya. Insya Allah lah. Enggak Insya lah, Allah. insya Allah itu udah jadi saksi lah semuanya. Saksi ya. Udah jadi saksi. Terus Awaknya jadi saksi, mic-nya jadi saksi itu kan. ini juga. Iya, insya Allah jadi saksi itu. Terus jadi gimana selanjutnya nih setelah jadi DKM waktu itu? Istilahnya kan dari gelap ke Ada terang. gue gak gelap-gelap banget sih. Oh, enggak guys, sama juga ya. Gue gak gelap-gelap banget guys. Dan gak terang-terang juga. Gak terang-terang banget juga, tengah-tengah aja guys. Apa ya pertanyaannya? Enggak, maksud gua gini, apa yang lu rasain setelah ya hijrah lah ya. Itu kan bukan fenomena lu ke tempat itu doang kan? Pastinya kan ada di diri pribadi, ada income masukan apa kayak Kalau gue ngerasa gini, religinya gitu. gue ngerasa gini. Kalau ini gue pribadi ya, gue punya kehidupan di dua dunia. Jadi ini kalau gue ngutip bahasanya almarhum Ade Kunci ya, dibilang gini, rahimullah. lo kan siangnya ini ya marbot ya, pengurus masjid ya, malamnya mabok ya Cal. Iya, iya deh, gue bilang gitu kan. Nah itu lo Cal, dibilang gitu kan. Iya, gue ngerasa gue punya dua dunia Sep. Jadi gue siang gue itu gue ketemu orang-orang alim. Maksud gue yang bisa dijadiin contoh, misalkan orang-orang tua yang datangnya, wah keren nih bisa sholat 5 waktu di masjid gitu. Iya. Wah keren ya, satu hari dia bisa baca Al-Quran 1 juz gitu. Gue mau tuh kayak dia tuh gitu. Tuh dunia gue satu sisinya lagi, satu sisi laginya itu hingar-bingar malam. Hingar-bingar malam gitu. Iya. Terkadang harus minum alkohol juga gitu kan. Mau nggak mau gitu kan, karena dunia begitu. Rasanya gimana itu? Apa? Kalau buat gue sih Pahit apa manis?
ada yang manis ada yang pahit. Iya, tergantung minumannya. Tergantung minumannya. Tapi kalau menurut gue itu yang bikin gue ini ya, gue ngelihat semuanya, gue nggak tahu ya, mungkin gue dosa lah gitu. Tapi menurut gue Tuhan ngasih gue ada di kedudukan itu juga clear. Gue clear, maksud gue berteman dengan orang-orang yang sangat soleh, dan gue juga hidup di kehidupan malam gitu. Jadi gue nggak bisa. Jadi gue adalah orang yang nggak ngejudge orang. Mungkin ya gue mikir gini, kalau gue terlalu alim, mungkin gue akan ngejudge orang-orang di dunia malam. Padahal pada kenyataannya nggak semua orang yang hidup di dunia malam itu buruk. Nah, lu bisa ngeliat clear dengan jelas gitu. Misal ada misal nggak? Wah, banyak banget lah cerita. Misalkan kayak misalnya cerita misalnya gini, kayak misalnya cerita bartender itu yang dia harus menyuguhkan makanan, minuman gitu ke tamunya karena dia kerjanya itu gitu. Pekerjaannya itu. Lu kalau tanya ngobrol sama dia, dia itu juga sebenarnya sedih tau. Sedih. Gimana sedihnya tuh? Bahkan ada kalau yang dia udah posisinya udah bagus, dia kapten dia nggak perlu nyobain, ini kasih aja, udah kasih, gue nggak perlu berhubungan sama itu. Terus kenapa lo misalnya lo keluar terus hidup anak istri gue mau gimana? Ayo, siapa yang mau nanggung hidupnya gitu? Bener juga, maksudnya gue bisa ngeliat clear kalau misalkan gue cuma nongkrong nih sama orang masjid gitu, mungkin akan ngapain sih lo kerja di malam? Pak, sebenarnya nggak semuanya lo gitu yang orang yang hidup di dunia malam itu jelek gitu. Sama nih kalau dibalik, gue terlalu berat di dunia malam. Lo ngapain sih masih masjid? Lo kan masih mabok. Iya. Lo paham gak sih gue? Jadi lo ngeliat gue bisa ngeliat semua itu clear ya. Clear maksudnya. Jadi diambil ya. Gue nggak terlalu gimana ya? Karena pada kenyataannya pun ya, maksudnya dalam kenyataannya yang gue ngejalanin jadi ini DKM masjid gitu. Nggak semua orang yang datang ke masjid itu niatnya mau ibadah loh. Kok bisa begitu ya? Iyalah, kepada kenyataannya emang gitu. Ada yang cuma nggak tahu gue. Makanya gue bisa ngeliat itu. Makanya gue punya dua dunia yang Tuhan kasih gue dua-duanya clear. Gue nggak berat ke gue. Akhirnya gue nggak ngejudge yang ini terlalu alim, gue nggak ngejudge ini terlalu buruk gitu. Iya. Ini kan masih awal ya, oke, masih di step ini ya. Nanti kita obrolin masalah yang di masjidnya. Oke. Makanya gue berani bilang, makanya itu nggak semua orang yang datang ke masjid niatnya mau ini kok, nggak mau mau ibadah, nggak juga. Ada yang mau ini gila nih, bolak-balik masjid, alim banget nih. Ada yang pengen itu, ada yang cuman kayak pengen dibilang alim, ada yang niat kayak gitu juga. Ada yang udah jadi ini tapi misalkan tetap nilep duit kotak amal, ada. Sekarang lo mau clear yang mana? Nah ini makanya maksudnya Allah kasih gue tempat yang benar-benar gue bisa ngelihat semuanya dengan clear gitu maksud gue. Gak semuanya juga yang datang ke masjid itu niatnya mau ibadah gitu. Gak semua juga yang di dunia malam itu jelek semua, enggak juga. Jadi gue bisa se-clear itu ngelihatnya gitu. Jadi bisa ngimbangin lah ya. Ya, gue nggak tahu itu namanya bahasanya imbang atau gimana. Gue bahasanya gue bisa pola pikir gue bisa ngelihatnya lebih inilah clear lah kalau bahasa gue ya gitu. Gue clear jadinya gitu ngelihatnya. Kalau gue juga berpikir gini ya, karena waktu itu kan gue jadi petugas muadzin ya. Gue ketemu sama ustadz-ustadz dari berbagai macam background, latar belakang yang berbeda gitu ya. Ada yang disebut dari ormas inilah, ada dari golongan inilah. Terus akhirnya ketemu sama teman-teman juga, ada yang golongan kayak gini gitu. Misalkan kayak gini nih, sebutlah NU lah ya. Itu kan kental dengan budaya ya. Maaf ya kalau gua salah ya. Yang lebih fair tapi relevan dengan budaya di nasional ya. Indonesia. Ada yang mengutamakan keilmuan banget tuh, kayak teman-teman yang dibilang ya tanda kutip salafi atau apa. Itu benar-benar kalau lu mau belajar hukum yang dasar banget di situ, tapi keras gitu kan. Ya kerasnya tegas maksudnya di situ gitu. Terus ada kayak teman-teman yang ada di yang suka huruj itu tuh kayak
Kalau dia sih menamakan itu kayak latihan untuk dakwah keliling, jadi nginep-nginep di masjid segala macam. Mereka juga bicara Tablik kayak gitu. Tablik. Iya, tablik. Jadi gue pernah ngobrol sama mereka tuh kayak, ya kalau lo misalkan profesi lo apa, nah disitulah lo berdakwah katanya gitu. Yes, itu salah satu juga. Nah, apakah itu lo ngambil dari situ? Misalkan kan ada nih teman-teman juga yang kita sebut aja Ustadz dari Sulaiman ya, dia kan musisi ya. Nah dia juga sempat bilang kayak gitu, kalau lu musisi ya udah dakwahin aja teman-teman musisi lain. Dan dakwah itu bukan menggurui kali. Gini, Ngajak ya. Jelasin dakwahnya dulu kali. Kalau dakwah itu kan sebenarnya penyampai kebaikan lah. Ya kan? Ngajak makan. Bisa. Gue pernah dengar Ustadz siapa ya? Penyampai kebaikan. Ustadz Somad. Penyampai kebaikan. Ini kalau gue kutip dari Ustadz Adi Hidayat ya, maksud gue. Penyampai kebaikan itu di Islam kan ada 3 tingkatan lah ya. 3 tingkatan itu. Tingkat pertama itu gue lupa deh apa ya namanya. Tingkat pertama itu lu cuma menyampaikan kayak sesimpel ke masjid yuk gitu. Ke masjid yuk, soalnya kalau ke masjid lu dapat 27 kebaikan rakaat. 27 kebaikan lah gitu. Nah, itu tingkat pertama cuman menyampaikan doang. Syaratnya lu enggak perlu punya ilmu. Ilmu cuman mengajak kebaikan aja. Nah, tingkat keduanya udah mulai masuk ke dai nih. Dai itu udah kayak ustadz gitu. Lu udah dai? Belum lagi lah. Gue masih tingkat 1 yang cuma apa ya, gue lupa tingkat 1-nya gitu. Nanti tolong diingetin lagi kalau gue salah ngomong ya. Ya kita kan tingkat bukan keduanya, ahli lah ya. Tingkat keduanya itu dai ustadz kita lah sekarang gitu. Dia menyampaikan sesuatu, syaratnya maksudnya dia yang ini udah mulai punya syarat. Kalau yang pertama tadi tingkat cuman ngajakin kebaikan gak perlu punya syarat. Lo harus tahu fikihnya, lo harus tahu mazhabnya, gak perlu, itu gak perlu. Kalau yang tingkat keduanya lo harus minimal mengetahui misalkan tingkat keduanya udah mulai tingkat ke ustadz, ke dai gitu, yang mulai misalnya dai-nya lagi ngomongin tema sedekah gitu. Minimal dia tahu masalah sedekah, atau misalkan wudu lah gitu. Wudu menurut Imam Syafi'i fikihnya gimana gitu. Udah situ. Enggak perlu tahu wudu menurut Imam Syafi'i gimana, Maliki gimana, enggak perlu. Minimalnya 1 aja gitu. Nah, tingkatan terakhirnya itu alim ulama. Nah, ini udah dia harus syaratnya. Kalau ini dikit kayaknya kalau menurut gue. Kalau ini kan gue ngambil dari Ustadz Adi Hidayat ya. Alim itu udah tingkatannya udah hafal Quran dan hafal hadis soalnya. Nah gitu. Berat nih. Nah, kalau terus nyambung ke ini lo tadi, pertanyaan lo tadi kan lo tanya, emang lo jadinya mau dakwah di dunia malam gue gitu. Nah, jadi ada cerita juga nih, Seb. 2020 apa 2019 ya? 2019 akhir kayaknya Desember gue sempat ngobrol sama teman gue. Ngomongin masalah agama gini juga. Terus ngomongin masalah lu sampai mau kapan lu mau hidup di kafe, dia bilang gitu. Gue bilang gini waktu itu, kalau Allah mau berhentiin gue saat ini, Desember 2019 tuh, namanya Ranggap, gue masih ingat. Kalau Allah mau berhentiin gue saat ini dari kafe, Allah pasti bisa. Gue berhenti sekarang kalau Allah mau berhentiin gue. Akhirnya bener 2020 lockdown. Wah, ini kali nih. Ya kan? Wah, ini kali nih gue harus berhenti gitu nih. Gue harus berhenti main musik bla 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 gitu. Udahlah kali gue berhenti main musik. Tiba-tiba 2022 atau 2023 Jakarta mulai kebuka sedikit-sedikit tuh kafenya. Kafenya mulai berakhir. Ijal ngajakin gue, Cel bikin band yuk, ayo bikin band. Audisi di sini. Ijal tuh siapa? Ijal basis. Oh iya. Ijal basis. Temen ya. Ijal basis. Masuk, ayo bikin band yuk, ayo. Audisi, masuk 1. Audisi lagi, masuk lagi 1. Audisi lagi, masuk lagi 3. Lah, berarti ini gua belum disuruh berhenti. Belum disuruh berhenti nih gitu. Iya. Tapi karena misalkan wah, tapi gue harus buat berkebaikan juga ya gitu. Nah, akhirnya gue diundang lah podcast AA Reza nih. Kalau AA Reza di Depok lah. Gue dia diundang podcast Podcast beneran. Kalau ini bukan kan? Ini podcast juga, Bang. Podcast juga. Podcast juga, Bang. Dia diajak di podcast, akhirnya sampai menurut AA kehidupan saya gimana? Maksudnya
kehidupan saya malam begini, siangnya begini, malamnya begini, siangnya begini gitu. Gimana mereka? Yang gue inget dari Reza waktu itu cuman bilang gini, ya udah kalau kamu gak yakin sama masalah itu, kamu sedekah aja yang banyak. Satu. Nah itu sampai sekarang tuh gue pegang tuh, sedekah yang banyak tuh, habis tuh duit. Pokoknya pertanyaan gue gini, gue inget sekarang. Itu halal nggak sih duit saya dari itu? Dari kafe gitu. Dari kafe ngapain dunia malam lah ya. Dunia malam ngafe. Halal nggak sih? Dia bilang halal. Dia bilang halal. Halal dia bilang gitu. Kamu percaya aja Allah itu maha rahman kan dia bilang. Siapa tahu gaji kamu itu bukan dari minumannya, tapi dari makanannya. Iya. Karena Allah maha rahman tuh dia bilang gitu. Tapi kalau kamu masih nggak yakin, ya udah sedekah yang banyak. Gitu kan, oke. Iya. Sedekah yang banyak. Nah, sama satu lagi Cal dia bilang gitu. Siapa tahu emang Allah narok kamu di situ untuk berbuat baik sama mereka semua. Kalau dalam bahasa lo tadi dakwah, berbuat baik sama mereka. Maka itulah 1,5 tahun terakhir ini yang gue lakuin, gue bikin konten dakwah. Iya, gue lihat ya. Seminggu 2 kali sampai sekarang masih jalan itu teman-teman. Itu maksud gue, semua yang ada di sosmed gue itu kan kebanyakan orang-orang temen gue di. Judulnya apa sosmednya? Syafaat Media. Syafaat Media. Ada di TikTok dan di YouTube. Di YouTube ya. Iya. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat tuh ada tuh Syafaat Media ya. Iya, itu juga kajiannya maksudnya kultum lah ya. Cuman 60 detik lah dan gak berat-berat, maksudnya yang sederhana. Kebetulan gue dapat gurunya, guru kungfunya ya. Kan guru kungfu ngajarin jurus kehidupan. Iya benar. Pak Ustadznya ngajarin gue tuh simpel-simpel aja, masalah sedekah, masalah berbuat baik sama tetangga, nggak yang berat-berat ya. Makanya mungkin gue juga cocok gitu sama guru kungfu gue itu. Jadi sebenarnya gini ya, gue juga dari dulu sih sebenarnya lu tuh udah emang orang yang gak belok-belok sih sebenarnya, lurus ya. Ya maksudnya kalau yang lain-lain kayak sempat di dunia malam ada apa sih aksesoris misalkan kayak harus sempat minum atau apa segala macam, itu kayak aksesoris aja gitu loh. Jadi kayak misalnya gue ini jadi sering ngeband sama dia tapi nggak jarang yang ngeband full gitu ya, setim nggak. Jadi dia nih kalau misalkan ngasih gaji ke gue nih misalkan, ini saya buat lo misalnya gitu ya, dia selalu bilang gini, ini pelajaran yang paling gua simpan sampai sekarang. Mudah-mudahan berkah ya Sep. Ini orang bilang berkah nih bagus nih, cuman gua sendiri nggak tahu arti berkah itu apa loh. Sampai sekarang baru tahu gitu dari Ustadz kan. Oh, berkah itu baik, makanya Ustadz ngomong dia kayak maksud gua gini, kayak Ustadz juga yang ngomong berkah gitu kan. Pas gua tahu sekarang nih, oh jadi bertambah-tambah kebaikan. Bahkan jadi kalau misalkan dapat pahala aja itu kayaknya kecil dibanding berkah itu kan. Berkah tuh lebih besar gitu. Nyambung terus lah pokoknya, continue. Ya maksudnya terus-terusan. Maksudnya gitu ya. Terus tapi setelah gua tahu lu jadi DKM dari anak band normal terus tiba-tiba jadi DKM kan, itu udah akhirnya lingkungan juga berubah lagi kan, maksudnya bertambah. Kalau misalkan lu nggak dari dulu juga nggak yang aneh-aneh gitu kan, akhirnya bertambah jadi ada input yang lebih baik, masalah keilmuan atau apa segala macam lah. Jadinya ya lebih komplit lah gitu ya mungkin ya. Ya makanya gue bilang tadi gue punya 2 dunia, yang siangnya begitu, yang malamnya begitu. Ya. Tapi sedikitnya lu ngerasain ada perubahan yang lebih apa sih? Kayak misalkan lu agak sedikit cerah atau apa yang cerah? Apa? Ya, gara-gara tadi bini lo bilang muka gue cerah. Bukan. Enggak lah. Apaan? Enggak, maksud gue gini, kayak ya misalkan kalau lebih dekat ke agama itu kan lebih tenang. Oh iya, kalau itu ya itu jauh lebih tenang. Iya kan? Selalu di masjid itu kan? Iya, lebih tenang. Kalau gue jujur ya, gue lebih ya pertama itu tenang, dan gue kayak gue tahu gue tuh hidup ada yang ngatur. Iya bener. Terus gue ada kadang-kadang suatu saat suka jadi pas gue proses belajar hijrah ya kan,
kan ya. Gue dengar misalkan ada dalil tentang istighfar. Istighfar itu bisa membuat kita sehat, rezeki kita lancar, apalah segala macam. Gue coba tuh sempet tuh. Jadi gue pengen ngetes awal-awal tuh, bener gak sih kayak gitu ya? Misalnya gue jalan naik motor, SIM gue mati, STNK gue mati, gue coba istighfar dari mulai perjalanan itu masih ngeband juga tuh di Kemang, dari Kelapa Gading kan. Gue jalan istighfar, lihat lampu merah diijauin sama Allah, oh lancar. Gak kena polisi maksudnya? Iya, istighfar lancar gitu kan. Nah pas di Kuningan, protokolnya gede kan. Istighfar astagfirullah sambil naik bawa motor astagfirullah. Pas udah deket-deket apa tuh namanya yang Jasper tuh pasar festival. Di situ astagfirullahnya gede gue. Astagfirullahalazim. Kenapa? Razia gila. Mamam tuh. Ini tasnya nih. Hujan besar kan gue. Astagfirullahalazim, razia, semua orang dipinggir-pinggirin. Di depan gue ada pinggir. Gue nggak tahu ya karena gue bawa gitar, apa karena gue baca istighfar. Jadi kata polisinya, udah jalan aja. Tapi gue langsung yakin ini gara-gara istighfar. Ya, insyaallah. Nah kayak gitulah, banyak lah contoh kayak gitu ya. Banyak. Akhirnya banyak kalau juga ngalamin kayak gitu ya. Banyak. Kalau lu apa yang spesial dari? Yang paling gampang banget sih ya. Ramadan kan seperti biasa tuh si pengamen itu libur banyak kan. Oh iya. Ya kan. Pemasukan berkurang dong ya kan. Tiba-tiba lagu gue laku 2 gitu. Kalau lu sekarang lagi rekaman juga? Maksudnya lagi rilis album ya? Kemarin Februari baru rilis ini kan EP kan. Baru rilis EP. Kan gue juga nulis lagu. Laku saya. Lumayan buat nutupin bulan Ramadan. Sebulan gitu. Masya Allah, tabarakallah. Bahasanya Allah kan kalau di Al-Quran mencukupi ya. Iya mencukupi emang. Kan kita nggak ada kerjaan tuh Ramadan tuh kan. Karena tutup kan, bukan tutup maksudnya. Emang biasanya bertahun-tahun emang nggak ada ini kan, nggak ada live musik. Tiba-tiba lagu gue laku 2 biji. 2 biji. Sama kayak harga gue sebulan main. Wis, mantap. Tapi tuh bahasanya mencukupi kan, maksudnya emang Allah mencukupi gitu, Seandainya kalau gue puter gitu ya, seandainya ya Allah, gue dalam keadaan normal nggak Ramadan gitu, kerja masih 4 atau 5 tempat terus dapat laku ini 2, itu mah ngebom. Seandainya. Tapi ini karena emang bahasanya Allah itu mencukupi, janjinya kan. Ya. Allah menjanjikan mencukupi hambanya gitu, yang percaya ya udah dicukupi, emang pas. Itu nggak akan dikasih kayaknya di bulan gue libur itu kayaknya. Emang dikasihnya pas emang keadaannya gitu. Ada aja itu mah begitu. Alhamdulillah. Ya itulah. Tat, lu nggak ada rokok, Tat? Nggak ada. Ya anjir. Terus apa lagi ya? Lanjut, Tat. Nah, ada lagi, biasa kan kalau iman tuh naik turun ya. Gue sih ngerasain ya. Iman naik turun, masalah naik turun. Lu ngerasain itu nggak? Maksudnya gini. Ada nggak misalkan lu dalam perjalanan setelah ya ada benang merahnya itu hijrah lah ya. Hijrah. Lo mending jelasin dulu hijrah dah. Ntar orang pada hijrah pada itu bingung. Kayak gue dari Bandung ke Jakarta. Itu sebenarnya hijrah. Dari Jakarta ke Bandung. Yeah. Itu kan perpindahan. Cuma dari bahasa syariat Islamnya itu tuh kayak perpindahan dari kurang baik menjadi lebih baik. Berusaha lebih baik. Menjadi lebih baik. Maksudnya gitu ya teman-teman, hijrah tuh maksudnya yang tadinya sholatnya bolong-bolong jadi 5 waktu, atau yang tadinya udah 5 waktu sekarang jadi ke masjid, atau yang tadinya udah ke masjid, yang tadinya belum baca Al-Quran jadi baca Al-Quran, jadi kayak bertumbuh hijrah tuh jadi menuju yang lebih baik-baik lebih gitu, baik. Lanjut ya, maksudnya gitu juga, ya. Kita juga kan masih berproses ya. Berproses. Maksud gue gini, kan lu waktu di masjid atau mungkin sekarang ya, ada nggak yang menurut lu godaan? Misalkan dari luar supaya udahlah lu ngapain gitu-gituan. Misalkan dari luar. Oke. Atau misalkan yang mengganggu pikiran lu lah. Atau yang kira-kira menggoda itu nggak ada. Dalam proses ini apa yang maksudnya
pengalaman lu yang bisa melunturkan lu ke sana tuh apa? Sejauh ini ya. Kalau sejauh ini gue ngomong hari ini sih kagak ada ya. Kalau menurut gue, kalau misalkan godaan kayak misalkan misalkan gue habis posting nih, posting kajian gitu. Terus malamnya ketemu orang-orang Ciela si paling bener gitu. Misalkan gitu kan. Si Cal si paling bener gitu. Padahal dia tahu malamnya sebelumnya gue baru mabok nih gini. Terus gue paginya posting gitu. Dia bilang, ya udah sih emang kenapa gue dalam hati gue nggak apa-apa kan gue ngajarin kebaikan gitu. Kan artinya kan dan itu nggak jadi beban ya buat gue dalam hati gue. Ya udah biarin aja. Orang mau nilai apa juga gue itu kali ya, gue orang juga agak-agak bodoh amat sih sama ini orang ya. Bodoh amat ya? Bodoh amat lah gitu maksudnya. Toh juga dia kan maksud gue, lo kan ketemu gue cuman di panggung malam itu doang. Lo gue nggak, tadi kita bilang gitu, lo di rumah kan gue lo nggak tahu gue di rumah ngapain. Iya. Nah, gitu. Iya gitu. Iya. Banyak hal yang nggak tahu tapi kalau dibilang jadi belok gitu. Jadi bencong. Jadi belok. Jadi belok maksudnya. Kayaknya kalau sejauh ini sih alhamdulillah. Iya sih. Belum ya? Enggak sih. Enggak. Nauzubillah. Karena gue juga orangnya gini kali ya. Maksud gue nggak tahu juga ya. Mungkin karena ini juga ya. Nah, bisa gini nih. Tangan Allah. Ini ada pertanyaan buat gue nih ke lu nih. Lu kan masih jalan nih. Apa maksudnya Amen, yang maksudnya? Bukan. Jalan. Yang istilahnya kan sempat tadi ada obrolan lu masih kadang-kadang minum ya. Itu udah berhenti apa? Maksudnya berhenti? Iya, maksudnya kan tadi obrolan misalkan enggak gini, maksud gue tuh minum gue gini. Jadi misalkan gue seminggu main 4 kali 5 kali gitu. Belum tentu di minggu itu gue minum. Minggu kedua gitu, minggu berikutnya gitu. Belum tentu juga minum gue juga. Walaupun udah di depan muka lo nih, belum tentu gitu. Belum tentu gue minum gitu. Enggak juga gitu. Terus minggu ketiganya siapa ulang tahun nih? Ulang tahun. Ya mau enggak mau. Ya kayak gitu ya, kayak bukan yang gua harus minum. Enggak. Walaupun udah di depan muka gue tuh kadang-kadang. Itulah makanya kan gue pikir gini sampai. Kalau Allah kan Maha Rahman ya, penuh kasih sayang gitu ya. Masa sih yang dihitung Allah tuh cuman yang pas gue minumnya doang? Yang 6 jam. 6 jam diampuni dosa. Ya, maksudnya masa Allah dari itu gue tahu dari lu tuh. Apaan? Yang 6 jam baru. Ada kan? Ada ininya, ada hadisnya gitu segala macam. Maksudnya masa Allah yang Maha Rahman dia cuma ngitung pas gue minumnya doang sih. Pas gue di minuman di depan muka gue, masa pahalanya nggak lebih besar daripada itu? Ikan gara, maksudnya kalau menurut gue ya, maksudnya sotoy lah gue lah gitu, maksudnya ya Allah maaf ya Allah gitu. Tapi sih maksud gue orang itu minuman di depan muka lo nih, ini di muka lo nih, Sep minum. Sorry gue nggak minum. Masa ya penolakan nggak ada nilainya juga. Orang tapi ngejudge ya ketika cuma minum, ya kan? Benar. Ya kayak orang pas nolaknya, masa Allah yang Maha Rahman nggak nambahin sih? Maksudnya pahala yang udah nih, ini Acal. Ini di depan muka lo nih, cuma beda 2 jengkal, lo nggak minum. Masa nggak di appreciate sih sama Allah gitu pahalanya gitu? Dibandingin, tapi kan orang cuma lihat pas gue minumnya doang. Yang gue tolaknya nggak dihitung masa? Benar. Lebih banyak yang gue tolaknya lah daripada gue minumnya. Jadi gue ada pemikiran tuh kayak gini maksud gue. Islam itu, di agama Islam itu tidak menilai seseorang dari bentuk orangnya siapa dia gitu, tapi dari perbuatannya. Maksudnya gini, ataupun kita lagi berdakwah nih, kita melihat orang melakukan hal-hal yang masih bertolak belakang dengan agama gitu ya. Dia berzina, dia mencuri apa segala macam, kita nggak boleh benci sama orangnya, perbuatannya gitu kan. Dan itu pun ada dakwah dan akhirnya ada pilihan gitu loh. Kayak gue belajar agama itu buat gue. Gue misalnya kalau jadi kita harus tetap saling menghargai, saling menghormati orang biarpun dia masih begitu, dan harus rangkul dia gitu kan. Bukan dengan cara lu begini nggak boleh. Karena misalnya kayak tadi lu masih gue kadang-kadang masih minum, ya itu mah kan masalah masing-masing ya, masalah lu lah gitu kan. Akhirnya kan lu juga udah tahu kan, yang paling dari gue sebagai sahabat lu gitu kan. Gue yang gue ngeriin tuh makanya gue nanya lu kapan mau berhenti, itu di saat lu apakah ada batasan. Gue takutnya kan pas lu lagi gitu terus lewat malaikat maut
Ya gue juga nggak tahu ya kalau masalah kayak gitu ya, maksudnya kapan gue dalam keadaan begitu tiba-tiba mati. Nah, Ya lu udah pasrah, kalau gue udah pasrah. pasrah ya. Pasrah. Ngakalinnya gimana gitu kan. Ya makanya ya kalau gue sih ya, kalau ini gue banyak berbuat kebaikan aja lah. Ah, Ya mudah-mudahan Allah mau ngasih rahmatnya itu karena satu hal itu gitu maksudnya. Ya, Kan ya. banyak diceritakan kan dalam sahabat-sahabat Nabi yang tadinya perampok lah, pembunuh, tiba-tiba cuman karena berbuat satu kebaikan doang niat gitu. baru niat. Baru niat udah ini segala macam gitu kan, dapat rahmatnya malah di situ kan, gak tahu juga. Makanya kalau gue iya banyak-banyak berbuat kebaikan sih kalau gue. Setiap harinya apa yang nggak bisa berbuat kebaikan lah, even cuma lo. Mudah-mudahan jadi ini ya, jadi ya penambal. Iya mudah-mudahan ya kan, kita nggak pernah tahu juga kan maksudnya. Iyalah. Kalau mau mati dalam itu ya udah. Misalnya gue dalam keadaan minum nih, minum kan, pulang nih gue di motor tuh gue bilang jangan mati gitu. Ya iyalah, kalau mati jangan mati, pokoknya jangan mati. Udah, alhamdulillah nyampe rumah, mandi, sholat taubat, udah. Besoknya harus gitu lagi, ya udah, pokoknya jangan mati gitu. Iya. Ngimbanginnya ya gitulah, gue nggak tahu lah, maksudnya Allah yang Maha Rahman lah, gue percaya itulah. Ya. Gitu. Kalaupun dia itu mas, kalau gue bilang lagi, ya Allah juga kalau kecil lah itu Sep, kalau dia mau berhentiin gue dari dunia itu. Ya. Cuman kadang-kadang gue beri, ini gue kasih cerita ya. Gue nggak tahu entah kenapa, gue punya nggak tahu berapa tahun terakhir lah, katakan 3 tahun 4 tahun terakhir tuh gue punya kayak terikatan dengan hari Jumat. Hari Jumat. Gimana tuh? Hari Jumat, gue nggak tahu sampai sekarang. Makanya sampai lu bikin lagu Jumat. Sholat Jumat ya, makanya mungkin salah satunya ada sholat Jumat biar ganteng. Mungkin abis ini gue nulis lagi, karena menurut gue ada keterikatan sama hari Jumat, gue nggak tahu kenapa. Padahal lu harus tahu, 3 tahun terakhir lah gitu, malam Jumat gue itu hebohnya luar biasa. Hebohnya gimana tuh? Gue ngamen setiap malam Jumat itu hebohnya luar biasa, maboknya luar biasa. Dibandingin misalkan hari-hari yang lain. Sedangkan ini gue cerita pengalaman gue 3 tahun terakhir lah ya, malam Jumatnya itu gue selalu, wah gila kayak heboh banget dah. Kalau gue ini nih, gue pikir-pikir, gila malamnya heboh banget gue. Paginya gue harus jadi petugas sholat Jumat, harus ngetik laporan keuangan sholat Jumat, harus bikin flyer ustadz Aja nih. kajian. Aja nih, break dulu lah lu, gila. Oh iya. Break bang. Oke, tadi sempat break asar. Nah, kita balik lagi nih, ada beberapa pertanyaan yang gue masih penasaran dari seorang Ical, sang vokalis yang lagi mendalami agama. Iya, kagak bang, gini-gini aja kita bang. Gini, Sep, apa ya, setelah gue belajar, kan maksudnya dari kecil kan gue juga Islam ya, terlahir dari Islam, maksudnya nggak beda, bukan mualaf ya gitu ya. Cuman Islamnya dari dulu ya nggak taat, sholat belang-belang apa segala macam. Nah akhirnya deket-deket ini, akhir-akhir inilah baru belajar agak serius. Cuman pas belajar itu ternyata di fenomena yang masa-masa hijrah itu sebelum pandemi itu ya, itu kan marak ya, banyak orang hijrah segala macam lah. Akhirnya banyak ustadz-ustadz terkenal bermunculan ya kan di media-media sosial terutama ya. Nah di situ tuh kayak setelah gua masuk nih mau mulai mendalami itu kayak ada apa ya, udah belajar, oh ternyata ada beda pendapat dalam hukum-hukum agama apa segala macam ya kan. Lu ngerasain sih kayak gitu ya kan, perbedaan pendapat tentang ya. misalkan takbir gimana dalam sholat, wudu fikih gimana lah. Jadi kadang-kadang ada perdebatan antar ustadz ya kan, terus pengikut-pengikutnya, jamaahnya biasanya disebutinnya kayak gitu sih.
kayak ada apa sih istilah bid'ah, membid'ahkan. Ya kalau bid'ah itu kan apa sih namanya, hal-hal yang Tidak lawannya melakukan sunnah ya, yang tidak mengikuti Nabi ya. Nah, terus ada yang bilang haram apa segala macam kan, misalkan ada yang musik masih haram kan musik tuh kan. Ya banyak lah. Iya. Yang kerja di bank haram, Iya. katanya ada yang bilang kayak gitu. Kerja di pajak haram. Nah lu Apa? Tanya muter-muter nge. Apaan sih? bukan muter-muter. Gue nungguin apaan sih? Gue mau nanya, Lu nanya mau lagi. nanya tuh gini. 1 tambah 1 berapa? Pertanyaan udah panjang-panjang muter. Maksudnya gini kan, lu kan udah mendalami juga. Ini kayaknya sih mungkin ini jadi pesan ya mungkin ya. Kita akhirnya kita bisa milih sih sebenarnya kita mau kemana, dan kita sih tidak menghiraukan itu ya. Ya udah bodo amat lah. Kalau misalkan orang mau nyela gua juga gitu, misalkan beda cara fikih beribadah, ada orang yang nggak suka sama gue gitu apa segala macam, gue masih melakukan hal yang menurut mereka tidak sesuai dengan mereka, kan banyak yang begitu. Nah kalau lo misalkan nih buat teman-teman yang lagi baru belajar, Iya. Apa nih Gue nungguin pertanyaannya lah. pesannya apa nih Kenapa? biar orang-orang tuh mau belajar agama tuh nggak takut, karena takut disalah-salahin lah, Karena takut perbedaan banyak perbedaan gitu. Oh gitu. gitu maksud gue. Supaya yang mau belajar agama bingung nih, gue harus ngikut yang mana gitu. Oh gitu. Gimana menurut lo? Kalau gue sih, nih kalau ini berdasarkan ini gue aja ya, maksudnya pengalaman gue. Jadi ini subjektif gue. Gue nggak bisa disama-samain sama pendapat lain. Mungkin bisa berbeda sama kondisi gue juga, keadaan gue juga, dengan pemikiran gue juga gitu. Kalau belajar dari yang mana? Kalau gue pribadi, gue awal banget ya. Gue berpegangan sama ilmu komunikasi. Kalau ketika lo mau menyampaikan sesuatu pesan, apapun itulah, apalagi kita pesannya pesan agama gitu, pesan kebaikan gitu, berbicaralah dengan nadanya yang rendah. Kalau gua, ini sekali lagi gue jelasin, ini gua ya, gue jadi dengan kata lain gue pilih guru-guru yang ininya tuh cara mereka menyampaikan temanya atau apanya, itunya tentang apanya yang mau disampaikan itu nggak teriak-teriak. Kalau gua nggak teriak-teriak. Jadi dari kata lain tuh gue pilih orang-orang yang lembut-lembut gitu. Kalau gua itu satu. Kalau gua terus gimana cara supaya kalau beda nih, gimana, gue bingung. Gak usah bingung-bingung bang. Kalau gua mah kalau gue gak usah bingung-bingung. Yang paling cocok sama lu aja. Biasanya kan kalau manusia berpendapat tuh yang SK lu jangan kayak gini gitu. Kayak enggak, gue lebih suka begini deh. Pilih aja yang lo suka gitu, maksud gue. Kalau gue pribadi ya, gue lebih suka pilih aja yang menurut lo yang lo suka. Misalkan gini, gue contoh ya. Misalkan takbir, kalau takbir mau sholat gitu, misalkan gitu. Imam Syafi'i ada yang segini, ada yang segini, setelinga gitu. Pilih yang mana? Kan lo bingung misalnya gitu. Ya lo sukanya yang mana? Itu aja. Kalau gue mau yang gampang aja. Yang gampang menurut lo aja gitu, yang jangan ribet-ribet. Gue belum bisa ngelakuin ini sebenarnya. Kalau gue pribadi pilih, ya tenang aja, ntar ada waktunya kan lo bisa gitu, akan nyampe ke sana gitu misalnya gitu. Iya, tapi gue mulai dari yang ringan-ringan aja gitu. Makanya gue alhamdulillah gue dapet guru kungfunya tadi. Gue bilang emang dia guru kungfunya itu Pak Ustadz Anam. Iya, jurus-jurus kehidupannya itu yang simpel-simpel aja. Lo ngambil yang cuman yang sedekah, cuman gimana cara berhubungan dengan tetangga, gimana cara menghadapi orang tua lo, kalau orang tua lo meninggal lo harus gimana, yang simpel-simpel. Yang gue tipe kalau orang yang apa ya, mungkin karena gue juga nggak mau yang berat-berat sih. Ya mungkin ada yang di sana ada yang berseberangan sama gue gitu, lo gini, ya nggak apa-apa bang, gue nggak bebas-bebas aja sih kalau beda pendapat gitu, maksudnya gitu. Berbeda pendapat bebas aja. Tapi ada patokan yang harus dikuatin apa? Lah kalau kuatin ya kan, kalau udah ngikutin 4 mazhabnya itu yang sudah dilokin, berarti oke, nggak ada masalah. Kalau imam mazhabnya misalnya masalah wudu, imam mazhab Maliki begini,
Syafi'i begini, Hambali begini, bilangnya begini, ya berarti fine gitu. Selama nggak offside dari itu, lo mau pilih begini boleh, begini boleh gitu kan, banyak gitu. Nggak ada masalah sih kalau gue orang yang ini banget sama perbedaan, soalnya maksudnya kayak ya udahlah. Ini banget tuh apa? Maksudnya nggak strict. Wah enggak lah, kayak gini mah lo salah gitu. Kayak maksudnya ya nggak ada yang tahu juga ya maksudnya yang bener yang mana, yang salah yang mana gitu. Ya kalau gue ya sesimpel itu aja. Kalau jadi kalau gue bilang mau mulai dari mana? Kalau gue pribadi gue lebih pilih, gue misalkan lagi butuh masalah zakat kali misalnya gitu ya, atau puasa Ramadan lah kemarin gitu. Cari aja misalnya hadis-hadis tentang dari guru-guru yang kalau gue pribadi yang cara mereka menyampaikannya pelan, bukan yang nada tinggi gitu. Kalau gue pribadi itu. Yang kedua ya itu, pilih aja yang menurut lo untuk masalah ini yang paling cocok sama lo yang mana, selama nggak keluar dari 4 mazhab itu. Ya, asik juga tuh. Kalau gue sih ada juga pendapat sih lain. Bukan pendapat lain sih, paling nambahin ya. Nambahinnya tuh kayak ada macam-macam ustadz atau dai-dai yang menyampaikan caranya berbeda-beda gitu kan. Ada tinggal dipilih, dan teman-teman tuh memang jangan asal menyalahkan orang lain gitu kan. Kalau tidak tahu ilmunya apalagi ya. Waduh bang, jangan. Oh, kayak gua nih nggak tahu ilmu ya jangan. Jangan lah bang. Ada yang caranya misalkan ada pendai yang selengean, ada yang buat hal-hal yang ringan, ada yang istilahnya keilmuannya yang tinggi. Nah itu kan ada tahapan-tahapannya. Memang salah mengartikan tuh kayak gitu sih. Kayak gue juga kadang suka menyesalkan, teman gue aja ada baru ya sama lah prosesnya, mungkin baru mempelajari agama segala macam. Tapi gue sih orang-orang yang gitu gue mungkin nggak terlalu ambil banyak pusing sih. Ya lo maksud gue lo gue kan maksudnya kayak ya lo mau belajar Islam dari yang gimana, mau ada yang cara lembut, ada yang ya kayak gini lah, kayak misalnya lo ke dokter gigi nih, lo sakit gigi, lo ke dokter gigi. Kalau lo datang ke dokter gigi dia cara nyebutnya kenceng gitu, keras gitu, tak gitu. Tapi ada orang yang suka, ya dong. Enggak, gue mau lebih pilih dokter gigi yang lembut, yang ini ngobrolnya enak, ditanya-tanya dijawab gitu kan. Ini kan masih berbeda gitu kan. Tapi ada juga loh orang yang suka dengan yang penting mah gigi gue kecabut, mau keras kayak, mau pelan kayak, mau lembut kayak, bodoh pokoknya. Ya nggak apa-apa itu lo. Kalau gue mungkin kalau dokter gigi yang lembut, yang diajak ngobrol, dokter kalau misalkan dicabut ntar dulu gimana sih gitu. Paling ntar yang jelasinnya enak sih. Fine aja sih kalau menurut gue sih, nggak ya bebas-bebas aja nggak, dan gue nggak mau ambil pusing juga sih orang. Cuma secara garis besar kita bisa ngelihat orang itu kalau misalkan dikasih sesuatu atau menyampaikan sesuatu sih lebih enak menerimanya dengan cara yang baik ya. Nah itu. Karena basic dasar dari Islam sendiri itu ya rahmatan lil alamin ya. Artinya kasih sayang gitu kan. Jadi kalau misalkan dia menyinggung atau apalah itu ya silakan aja sih kalau silakan aja juga kalau silakan. Dan tapi kalau gue sih ya gue kalem-kalem aja lah. Silakan, dan di sisi lain memang salah ya. Cuman kalau misalnya kita juga tahu kan kalau yang benar dari Allah. Biasanya kalau yang dari kesalahan cara penyampaian itu dari orang itu sendiri sih. Cuman ya baik lagi kalau misalkan kita teman-teman yang mau belajar agama itu ya tinggal pilih aja mana ustaz yang paling cocok lah intinya mah ya. Intinya sih yang tadi kan gue kasih trik kayak yang lembut, kalau gue ngomongnya lembut. Kalau ya paling yang paling cocok malu aja lah. Yang cocok sama diri lo gitu. Iya. Terus ini ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi kali ya? Iya boleh. Karena boleh. Hujan ini. Iya. Bahaya nih, jauh-jauh dari Jakarta ke hujan. Bodoh emang kayak di Jakarta nggak ada hujan. Nggak ada hujan. Karena lebih ini ya, lebih mewah ya. Ada tambahannya banjir. Banjir. Enggak dong, BKT nggak banjir. BKT nggak banjir. Sombong. Jadi gini, kalau gue pribadi ya, dengan merasakan pengalaman dikenalkan sama Allah tuh mendekat dengan hal-hal yang berbau agama ya, mungkin ya apa namanya sih, lebih tepat sih gue gak tahu ya. Jadi kayak termotivasi gitu, kayak gue pengen juga menyampaikan sesuatu yang baik, atau karena kan itu tuh ajakan ya. Kalau misalkan gini ya, kayak
gue nggak mau orang lain atau orang terdekat kita misalkan dia jalan ke suatu tempat di situ berbahaya, gue nggak ngasih tahu gitu, intinya seperti itu ya. Misalnya kayak jadi seolah-olah itu kayak kepedulian gitu, timbul karena kepedulian. Bahkan gue juga ilmunya belum banyak lah, gue cuman ngutip-ngutip dari ustaz, dari apa yang gue baca segala macam, gue sampaikan aja. Nah itu gue akhirnya bikin akun TikTok ya, kebanyakan di situ gue sering sharing tentang pengalaman sih, pengalaman belajar gitu kan. Tapi intinya sih gue ajak teman-teman itu untuk belajar sendiri ya, dengerin pengajian atau baca Al-Quran dengan artinya, atau ya gitulah macam-macam lah. Atau misalkan di YouTube atau di media-media lain juga banyak kan sekarang, udah kajian-kajian tuh udah merebak banget lah. Jadi bisa belajar lah dari situ, terus gue sharingin lagi gitu kan, namanya ya penyampai kebaikan. Gua kalau bahasanya orang yang sudah sering datang ke kajian ke masjid namanya dakwah ya. Kalau mau bahasa ringannya ya nyampaikan kebaikan aja, berbagi aja lah kebaikan. Iya. Apa? Ada akun. apa? Ada akunnya. Akunnya kalau gue di situ ada ini nih, karena gue suka nyanyi ya. Jadi gua campurin sama sholawat tuh, biar gua semangat gua nyanyi itu bisa dialihkan dengan sholawatan. Padahal gua juga kagak bisa, kalau suruh nyanyi gini gua kagak hafal. Gua baca gini gitulah, intinya gitu ya. Nah kalau lu gimana lo? Apaan? Ini yang tadi gua bilang. Apaan? Maksudnya yang lu lakuin buat dakwah nih misalkan. Oh dakwah gitu. Kebaikan lah ya, gua nggak berani ngomong dakwah lah, karena kalau dakwah kayaknya ilmunya harus tinggi. Berat. Gitu. Kalau kebaikan sejauh ini yang gue lakuin 1,5 tahun terakhir lah, hampir 2 tahun, gue setiap seminggu 2 kali, Senin Kamis tuh gue upload kajiannya. Jadi gue lebih tepatnya gue konten kreatornya lah, maksudnya gitu. Ada ustadz di salah satu ustadz di inilah masjid gue, namanya Khairul Anam. Setiap dia kajian gue rekam dan gue upload gitu, kebaikannya gitu, kutipannya jadi seminggu 2 kali lah, insyaallah. Kita bisa ini iya. Bisa, lu mau pakai ginian. Gaya banget lu. Di sini nih. Syafaat Media, insyaallah. Syafaat Media. Yes. Oke, teman-teman bisa lihat lah sih. Makanya kecil-kecil kita berbagi. Cuman 60 detik doang kok, guys. Cuman bentar-bentaran doang. Itu TikTok apa YouTube? TikTok dan YouTube, Syafaat Media. Bukan YouTube Short. Oh, bukan. YouTube Short juga. Siap lah, baiklah. Kayaknya hampir selesai ini. Jadi intinya thank you banget. Chef. Oh, sama-sama, saya makasih udah datang ke rooftop saya. Jadi ini masih suasana Lebaran juga. Dan intinya pokoknya dari SK dan gue tidak berusaha untuk menggurui ya. Obrolan ini cuma sharing pengalaman aja. Nggak ada lah gue mah gini-gini aja bang. Karena kalau gue pribadi sih sempat ada orang efek-efek dari gak ada yang berubah dari guanya, cuma dari orang kayaknya begitu ya. Awas lo kalau deket dia diceramahin lo kayak gitu-gitulah. Lo berarti lo salah. Ya, lu ngapain ceramahin orang yang gak butuh ceramah? Gak nyeramahin karena itu lagi apa sih namanya tuh? Sindrom. Kelakuan orang tua tuh. Kesalahan orang tua adalah suka menceramahi orang yang gak lagi butuh. Gak butuh ini masukan. Timingnya yang gak tepat. Gak tepat. Orang gak minta pendapat dikasih pendapat. Ini salah juga loh. Ya begitulah teman-teman. Ini alhamdulillah ya sudah terkumpul semuanya, kita bisa silaturahmi, teman-teman juga bisa berbagi pengalaman. Terus kayaknya nggak afdol juga kalau Bang Ical nih tidak menyanyi. Ya lo main gitar buruan. Ya gue mau main gitar. Iyalah. Lu. Oke, tunggu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Andai ku tahu
malaikat kan menjemputku. Ku akan memohon, Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, bertaubatku memenat padamu.